Halo, Iya, kenapa, Ci? lagi bingung gua soal ini nih dunia penerbangan. Menurut lu gimana ya caranya bertahan? Bisa nggak sih lu jelasin sama gua? Oh, gitu, Ci. Oke lah, ku carikan dulu videonya ya, nanti ku kirim sama Kam. Nanti Kam tonton sampai habis ya, Ci, oke? Ya, jangan lupa ya, lu kirim, lu jelasin ke gua. Gua nih butuh pencerahan, oke? Oke, Ci. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen strategi perusahaan penerbangan, yaitu PT AirAsia Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu teori manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang menggabungkan antara seni dan ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan antar fungsi yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu formulasi, kedua implementasi, dan ketiga evaluasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan manajemen strategi ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Terutama di tengah masa krisis, begitu banyak perubahan yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Dalam menyusun strategi, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang berasal dari pihak luar, seperti kondisi politik suatu negara, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, dan lainnya. Lalu strategi bisnis seperti apa yang bisa dipilih oleh perusahaan penerbangan di masa pandemi COVID-19? Yang pertama yaitu product development, yang merupakan strategi untuk meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau layanan yang sudah ada. Yang kedua yaitu retrenchment, yang merupakan pengelompokan kembali melalui biaya dan pengurangan aset untuk menanggulangi penjualan dan profit yang menurun. Yang ketiga yaitu divestiture, yang merupakan penjualan sebuah divisi, contohnya divisi yang tidak profitable atau bagian dari organisasi dalam rangka meningkatkan modal untuk strategi bisnis selanjutnya. Lalu, seperti apa dampak dari pandemi COVID-19 pada perusahaan penerbangan? Yang pertama yaitu dilakukannya pembatalan jadwal penerbangan reguler sebagai dampak dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar, adanya anjuran social distancing, kemudian adanya mandat secara langsung dari pemerintah kepada industri penerbangan untuk membatasi jadwal penerbangan. Yang kedua, terjadinya penurunan penerimaan sebagai dampak dari menurun drastisnya jadwal penerbangan reguler yang menjadi core bisnis perusahaan. Yang ketiga, sebagai dampak dari penurunan penerimaan, maka perusahaan melakukan efisiensi biaya dan evaluasi anggaran yang ditempuh melalui pengurangan pengeluaran-pengeluaran selama masa krisis dengan cara melakukan perumahan pegawai, memotong gaji karyawan, dan melakukan penundaan rencana tahun berjalan seperti rencana untuk melakukan pengadaan barang modal. Yang keempat, dilakukannya pengalihan strategi dengan melakukan pengembangan lini bisnis pesawat charter dan penerbangan sewa kargo. Lalu bagaimana penerapannya pada PT AirAsia? Ada beberapa strategi yang saat ini digunakan oleh PT AirAsia Indonesia. Yang pertama, sudah tentu AirAsia saat ini melakukan penundaan penerbangan berjadwal dalam rangka mentaati otoritas lokal serta dalam rangka menjaga keselamatan dari para karyawan dan customer AirAsia. Yang kedua, dilakukannya pengalihan strategi dari yang awalnya berfokus kepada penerbangan reguler menjadi berfokus kepada penerbangan sewa kargo dan pesawat charter. Hal ini merupakan penerapan dari strategi bisnis product development. Perusahaan juga meningkatkan layanan dengan menambah jumlah personel yang menangani keluhan, pertanyaan, dan masukan dari customer melalui platform media sosial. Yang terakhir, AirAsia melakukan efisiensi biaya. Selain itu, yang tidak kalah menarik adalah bagaimana sikap AirAsia terhadap pelanggan yang mengalami pembatalan jadwal penerbangan. Beberapa pekan lalu, Twitter cukup ramai membahas mengenai surat elektronik yang dikirimkan oleh CEO AirAsia, Tony Fernandes, kepada pelanggan yang mengalami pembatalan jadwal penerbangan. Dalam surat elektronik tersebut, Tony Fernandes menjelaskan kondisi sulit yang memang tengah dihadapi AirAsia. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang harus mengalami pembatalan jadwal penerbangan. Langkah ini merupakan salah satu bentuk engagement yang baik yang bisa ditempuh oleh perusahaan penerbangan di masa krisis.
Bukan berarti karena penerbangan berjadwal dibatalkan, maka engagement antara perusahaan dengan customer-nya juga terputus. Sebagai kesimpulannya, kondisi krisis merupakan kondisi yang berada di luar kendali perusahaan. Karena begitu banyak ketidakpastian yang terjadi, maka perusahaan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan strategi bisnis perusahaan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Yang terpenting pada saat ini adalah fokus strategi dari perusahaan penerbangan adalah bertahan. Bertahan melalui pengembangan lini bisnis yang masih bisa dikembangkan di masa krisis dan melakukan efisiensi biaya serta alternatif strategi lainnya yang bisa ditempuh oleh perusahaan. Meskipun perusahaan penerbangan mengalami begitu banyak external threats, namun dari setiap krisis dan pasca krisis akan selalu lahir peluang-peluang baru yang bisa jadi justru akan memperluas cakrawala jangkauan bisnis perusahaan. Semoga industri penerbangan, bahkan setiap industri bisnis lainnya di Indonesia mampu melalui masa-masa yang sulit ini, bahkan bangkit menjadi bisnis yang lebih kuat lagi. Amin. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, Halo. gimana Ci? Udah kamu tonton ya video itu? Udah dong, udah gila. Makasih ya, kasih pencerahan sama gua. Oke lah Ci, kalau begitu sip, mantap. Semoga ya semua cepat berakhir ya. Ini juga gua mau pergi Amin. dulu ya. Oke? Kenapa Ci? Gua mau pergi dulu, oke? Jangan pula Cici pergi naik pesawat Ci, nggak boleh kita pergi-pergi dulu. Ya enggak lah, ada-ada aja lo. Gua mau pergi ke dapur, oke? Oke lah Ci, selamat pergi ke dapur Ci. Bye.